Gue bakal ngasih tau lu konsep kerja yang kayaknya anak zaman sekarang semuanya pengen. Dimana hidup lu sama kerjaan lu nggak kepisah satu sama lain. Saling ngedukung malah. Pokoknya enak banget. Outputnya ya, kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kalian tanggepin, boleh langsung di-post aja videonya dan taruh di komen. Pokoknya apapun yang gue omongin, yang gue kasih tahu, kalau ada tanggapan, langsung di-post aja, langsung taruh di komen. Oke? Karena yang gue bakal jelasin ini sifatnya pilihan dan mancing diskusi banget. Pokoknya asik buat dibahas bareng lu. Gue pengen ngomong bahwa hidup ini gak bakal seimbang dan hidup ini bukan untuk diseimbangkan. Batas antara kerjaan sama kegiatan kita yang lainnya makin gak jelas. Didukung sama sosial media dan kondisi online sekarang. Bahkan sekarang ya, opini gue setelah kita ngejalanin semuanya secara online, misal kayak meeting online, kuliah online, belajar online, bimbel online, les online, ngobrol juga online, gue sadar bahwa ternyata beberapa dari kegiatan kita, atau mungkin banyak dari kegiatan kita, lebih efektif dan efisien kalau dilaksanain secara online. Ya, itu pandangan gue aja sih tentang dunia online ini. Kalau lu punya pendapat tentang kehidupan kita yang online ini, boleh taruh di komen aja. Tapi ya, itu dengan keadaan kita yang online dan apa-apa aja itu ada di sosmed, jadi kita bisa kerja sambil buka TikTok, sambil buka Twitter, sambil buka IG. Jadi boundary atau batasan antara pekerjaan kita sama kehidupan kita yang lain atau kegiatan kita yang lain itu makin gak jelas. Bisa juga kita lagi liburan terus ditelepon sama teman, ngomongin kerjaan. Dan sebaliknya juga, kita lagi kerja atau kita lagi kuliah, tiba-tiba ditelepon teman buat curhat tentang dirinya sendiri. Jadi kalau gitu terus, kapan kita bisa nyimbangin itu semua? Apa kita harus ngebatasin antara kehidupan kita sama kerjaan kita? Jawabannya ada di konsep kerja yang bakal gue jelasin di waktu ngobrol kita kali ini. Jadi simak terus sampai akhir biar kita sama-sama dapat ilmunya dan kita sama-sama belajar. Oke? Semua disruption atau gangguan minor yang gue sebutin dari tadi kayaknya sulit banget buat dihindarin sekarang. Karena ya itu gue bilang tadi, batasan atau boundary kita antara kerjaan sama kehidupan kita atau kegiatan kita yang lain itu makin gak jelas. Maka dari itu nggak apa-apa, nggak semua aspek harus diseimbangin dan disruption atau gangguan minor tersebut bisa kita terima aja. Karena di waktu ngobrol kita kali ini gue bakal jelasin konsep kerja yang namanya work-life integration. Yang menurut gue ini adalah konsep kerja impian bagi semua anak zaman sekarang yang utamain passion dan fleksibilitas demi kenyamanan kerja. Kenapa? Nanti gue jelasin dulu. Mungkin lo lebih sering denger yang namanya work-life balance dibanding dengan work-life integration. Kedua hal itu beda. Singkatnya, work-life balance itu usaha kita untuk nyeimbangin waktu kerja kita, waktu kehidupan kita atau kegiatan kita yang lain, dan waktu tidur kita. Cukup di situ aja karena di sini gue bukan jelasin work-life balance, tapi work-life integration. Karena bahkan ya, gue pernah dengar bahwa work-life integration is the new work-life balance. Menarik banget dan gue excited banget buat jelasin work-life integration ini ke kalian semua. Jadi tonton aja sampai habis dan coba nilai sendiri apakah kalian tertarik sama konsep work-life integration ini. Taruh di komen, nanti kita diskusi di situ. Oke? Work-life integration adalah konsep mensinergikan segala aspek dalam kehidupan kita. Seperti aspek kerjaan, keluarga, olahraga, pokoknya segalanya dibuat bersinergi dan saling ngedukung satu sama lain. Siapa yang nggak mau? Pada acara TEDx Tulsa dengan judul Forget About Work-Life Balance oleh Jennifer Robertson mengatakan bahwa manusia memiliki 24 jam dalam sehari-harinya. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk mengerjakan hal yang lain, dan 8 jam untuk tidur. Nah, seringkali Jennifer Robertson ini mencoba untuk nyeimbangin 3 aspek tersebut. Tapi ujung-ujungnya tetap aja gagal, karena biasanya waktu kerjaannya ngelebihin waktu tidurnya. Yang harusnya 8 jam, bisa jadi lebih dari itu waktu kerjaannya. Dan maka dari itu, waktu tidurnya jadi kurang dari 8 jam. Hal ini yang ngebuat dia nggak percaya dan nggak mau lagi nge-aplikasiin yang namanya work-life balance. Karena menurut dia, masing-masing aspek dalam kehidupan kita bisa jadi berubah dan keganggu dengan faktor yang lain. Contoh dari gue, buat kita yang masih kuliah, misal tiba-tiba kita sakit. Berarti tubuh kita butuh waktu istirahat atau butuh waktu tidur yang lebih banyak dari waktu kerja kita atau waktu kuliah kita. Terus beban akademik kita juga nggak statis kan, melainkan dinamis. Tiba-tiba besok ada tugas, tiba-tiba minggu depan ada ulangan yang ngebuat kita akhirnya butuh waktu belajar yang lebih banyak dari waktu tidur kita. Nah, karena hal itu, aspek dalam hidup kita udah nggak balance lagi antara waktu tidur, kerjaan, sama kegiatan kita yang lain. Maka dari itu, kalau kita ngincar keseimbangan dalam hidup, berarti kita harus nyusun lagi gimana cara biar balance lagi, dan bakal gagal lagi. Maka dari itu, Jennifer Robertson di acara TEDx nggak ngejelasin gimana caranya nyeimbangin ketiga aspek tersebut. Melainkan ngejelasin caranya gimana cara kita ngeblend ketiga aspek tersebut. Dia ngejelasin tuh di waktu itu gimana caranya ngeblend atau nyampurin ketiga aspek tersebut. Ya, kalau misalkan kalian mau tahu lengkapnya, boleh langsung aja nonton di TEDx-nya dia. Intinya mah dia prefer dan selalu ngusahain gimana caranya ngeblend ketiga aspek tersebut. Bukan nyimbangin itu semua. Selanjutnya juga gue pengen ngutip perkataan atau pendapat dari Jeff Bezos, pendiri dari Amazon.com. Katanya kita harus berhati-hati dengan istilah work-life balance. Karena menurut dia terdapat misleading atau kesalahan gitu dalam kata-kata work-life balance. Dia lebih setuju namanya work-life harmony.
Yang menurut gue, opini gue, work-life harmony menurut dia ini sama halnya dengan work-life integration. Karena kata dia, kalau misal kita lagi ikut meeting atau nyelesain suatu tugas di pekerjaan kita dan kita feel energized atau ngerasa ke-charge kembali gitu, kita dapat energi setelah kita nyelesain tugas dan ikut meeting tersebut, berarti itu bagus. Karena berarti kita suka sama kerjaan kita. Nah, kata dia, kalau misalkan kita emang ngerasa ke-recharge dan senang sama kerjaan kita, berarti itu nunjukin bahwa nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan porsi kerjaan kita lebih banyak daripada porsi kegiatan kita yang lain. Jadi semuanya nggak harus seimbang dan tetap ideal aja gitu buat kita. Karena menurut Jeff Bezos, logikanya gini, dengan kita kerja atau kita kuliah, itu bukan semata-mata untuk memenuhi kegiatan pekerjaan atau pendidikan kita. Karena kalau kita kuliah atau kita kerja, itu juga memenuhi kebutuhan kita punya hidup. Bener juga kan? Selanjutnya gue pengen ngutip pendapat dari Simon Sinek. Dia merupakan penulis dari buku Starts With Why dan banyak banget bukunya. Dan dia juga merupakan pengusaha besar. Dia bilang gini, dia nggak nyaman sama frasa work-life balance. Sebenarnya alasannya sederhana banget dan singkat banget kenapa dia nggak nyaman sama frasa work-life balance. Karena menurut dia, work atau kerjaan itu nggak beroposisi sama sekali dengan kehidupan kita, melainkan bersinergi dengan kehidupan kita. Nah, tokoh-tokoh terkenal yang gue sebutin dari tadi, itu mungkin kalian bisa cari tahu ya, lebih dalam, mereka itu siapa. Intinya adalah, yang gue udah sampein, mereka nggak ada yang setuju sama keseimbangan dalam segala aspek hidup. Mereka setuju bahwa segala aspek dalam kehidupan ini harus dibuat untuk bersinergi dan ngebuat kita lebih berenergi. Nah, terus gimana caranya buat ngebikin semua aspek dalam kehidupan kita saling bersinergi dan saling ngedukung satu sama lain? Terus apa tantangannya? Karena kayaknya nggak semudah itu ngebuat segala aspek kehidupan kita saling bersinergi dan saling ngedukung satu sama lain. Setelah kita tahu konsep dari work-life integration ini dan pendapat tokoh-tokoh keren tentang work-life integration ini, kita harus tahu nih, apa aja tantangannya untuk ngaplikasiin ini semua. Karena ngaplikasiin work-life integration itu nggak segampang itu. Iyalah, nggak segampang itu, karena kita harus ngebuat segala aspek dalam kehidupan kita bersinergi dan mendukung satu sama lain. Oke, jadi dari gua ada 2 tantangannya. Tantangan pertama, kalau emang lu pengen ngaplikasiin work-life integration adalah lu harus tahu apa yang lu suka. Mungkin ini butuh waktu yang nggak sebentar. Sebenarnya emang simpel, lu cuman harus nyari tahu apa kegiatan yang lu suka untuk dilakuin. Tapi susahnya adalah, lu harus cari sesuatu yang bener-bener lu suka buat lu lakuin dan sifatnya long term. Dengan lu suka sama kerjaan lu lakuin, lu jadi lebih siap untuk menerima beban lebih dari kerjaan lu itu. Dengan lu nyelesain tugas, lu nyelesain kerjaan yang lain, lu ikut meeting dalam kerjaan tersebut, setelah lu ngelakuin itu semua, lu ngerasa bahwa lu tuh energized gitu, lu ngerasa bahwa lu ter-recharge kembali, dan lu seneng gitu ngelakuin itu. Tantangan kedua, lu harus suka sama orang di sekeliling lu. Ya, lu harus suka dengan orang-orang di sekitar kerjaan lu. Ini sebenarnya jelas, karena coba aja rasain gimana rasanya ngerjain sesuatu hal atau nyelesain suatu kerjaan, tapi sekeliling kita itu orang-orang yang kita nggak suka. Karena orang-orang di sekitar lu megang peran besar banget buat ngasih energi positif ke lu. Nah, kebalikannya juga, kalau kita dikelilingin sama orang-orang negatif atau orang-orang yang kita nggak suka, kita bakalan kepengaruh sama energi negatif yang dibawakan oleh mereka. Tantangan ketiga, coba cari peluang di mana apa yang lu suka itu beririsan dengan apa yang dibutuhkan dalam bisnis. Ya, setelah kita tahu apa yang kita suka, coba cari hubungannya dengan apa yang dibutuhkan sama dunia ini gitu, tentang apa yang kita suka. Biar dampak kita ke orang lain juga lebih besar dan kita lebih enjoy lagi pastinya buat ngejalaninnya. Udah ngejalanin apa yang kita suka, kita bisa ngasih impact yang besar banget buat sekitar kita. Impian banget. Oke, ke kesimpulan. Kalau gue pribadi, gue tertarik banget buat ngaplikasiin work-life integration ini. Karena sebelumnya dan makin sekarang ya, gue makin sadar bahwa hidup ini emang bukan untuk diseimbangin dan gak bakalan seimbang. Ya, seimbang sih, tapi gak se-strict itu seimbangnya. Nah, akhirnya sekarang gue nanya ke lu, jadi gimana? Konsep work-life integration, di mana semua aspek dalam kehidupan kita bersinergi dan mendukung satu sama lain. Coba taruh di komen pendapat lu. Ini kesimpulannya, kalau kita emang pengen ngaplikasiin work-life integration itu, kalau kata Simon Sinek, kita harus punya mindset bahwa segala aspek kehidupan kita itu nggak boleh beroposisi sama kerjaan kita, melainkan bersinergi. Dan ya menurut gue ya, work-life integration ini merupakan konsep kerja impian bagi semua anak zaman sekarang. Ya alasannya simpel, kita suka yang namanya fleksibilitas dan kita pengen ngelakuin apa yang kita suka sekaligus berproduktif. Ya kan? Oke, gue rasa emang gue perlu nyampein ini semua karena gue pengen nawarin nih atau ngejelasin yang namanya work-life integration. Mungkin banyak yang belum tahu, banyak yang belum dengar tentang work-life integration ini dan boleh coba dibandingin sama work-life balance. Ini semuanya pilihan, jadi terserah lu. Yang penting sekarang kita sama-sama udah tahu apa itu konsep kerja work-life integration. Ya, semoga lu suka sama video kali ini. Kalau lu ngerasa materi tentang work-life integration ini bermanfaat dan ada teman lu yang belum tahu tentang konsep kerja work-life integration, boleh langsung di-share aja. Dan kalau lu emang tertarik sama konten self-development atau konten yang gue bawain tadi, boleh langsung di-subscribe aja, karena dengan di-subscribe, berarti lu ngedukung gue untuk semangat untuk terus berkarya. Ayo buat komunitas yang positif.
Kalau lu pengen dapat notif tentang video gue yang baru dan materi yang baru juga pastinya, boleh langsung aja dinyalain loncengnya. Oke, sampai sini aja. Lu belajar, gue belajar. See you next video. Bye.